sejahtera bagi kita semua, Shalom. Adik-adik siswa SMP Negeri 2 Tomohon yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu ada harapan adik-adik siswa yang berada di rumah berada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Teriring salam dan doa dari guru-guru untuk seluruh siswa yang berada di rumah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi kita semua dan menganugerahkan kebaikan bagi kita sehingga penyebaran virus corona akan segera berakhir dan kita semua akan kembali boleh beraktivitas dalam proses belajar mengajar seperti biasanya. Siswa-siswa yang baik, terlebih khusus siswa kelas 7, baiklah kita akan memulaikan proses pembelajaran di hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelumnya kita dahulu dengan doa. Bagaimana adik-adik siswa? Siap untuk berdoa? Bagaimana sikap berdoa di rumah? Ya oke, baik. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Engkau masih menganugerahkan kebaikan, sehingga sampai saat ini kami berada dalam keadaan kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulaikan proses pembelajaran, walaupun hanya lewat secara virtual live streaming. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa pilihan ini merupakan suatu pilihan yang terbaik untuk seluruh siswa agar mereka dapat belajar di rumah dengan baik. Tuntun kami dalam proses ini ya Tuhan, agar proses pembelajaran di saat ini boleh terlaksana dengan baik, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Siswa-siswa yang diberkati oleh Tuhan, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi semester genap, materi semester terakhir, materi bab 14 yang berjudul Remaja Kristen yang Disiplin. Dasar Alkitab yang akan kita ambil dalam pembelajaran hari ini terdapat dalam Alkitab Kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Siswa-siswa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang akan diharapkan dari materi ini yaitu pertama, dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menerima disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, peserta didik memiliki sikap disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Dan ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat disiplin bagi remaja. Dan terakhir dalam pembelajaran ini, peserta didik terbiasa bersikap disiplin dan taat pada aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan. Siswa-siswa yang baik, materi remaja Kristen yang disiplin, barangkali materi ini baru akan dipelajari oleh siswa-siswa. Akan tetapi kalau bicara tentang disiplin, barangkali ini materi disiplin ini sudah dan pernah dipelajari dalam materi sebelumnya, yaitu materi sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Nah, kita kembali merefleksi ke belakang tentang materi disiplin itu. Pengertian dan fungsi disiplin. Pengertian disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Dan fungsi disiplin adalah pertama, untuk menata kehidupan bersama. Kedua, membangun kepribadian. Ketiga, melatih kepribadian. Keempat, disiplin sebagai unsur paksaan. Kelima, disiplin sebagai bentuk hukuman. Dan terakhir, disiplin menciptakan lingkungan yang kondusif.
Sudah ingatkah adik-adik siswa dengan materi ini yang telah dipelajari pada beberapa minggu yang lalu? Nah, tentu adik-adik siswa sudah paham dengan materi ini. Dan untuk materi remaja Kristen yang disiplin, di sini pada intinya kita akan mempelajari tentang bagaimana disiplin diri. Mengapa disiplin pribadi itu sangat penting? Disiplin pribadi sangat penting karena disiplin merupakan fondasi atau dasar membangun karakter. Karakter, kalau bicara tentang karakter, tentu adik-adik siswa sudah paham. Karakter itu bicara tentang sikap, bicara tentang perilaku, kehidupan manusia dalam kesehariannya. Nah, dalam pembangunan karakter, itulah mengapa pembangunan karakter itu erat kaitannya dengan disiplin. Coba adik-adik bayangkan, di luar sana barangkali saudara, anggota keluarga dari adik-adik, di mana dapat adik-adik lihat orang-orang di luar sana, mereka itu menjadi sukses, ya. Mereka sukses itu bukan oleh karena mereka itu hanya santai-santai saja, akan tetapi kesuksesan yang mereka peroleh, mereka dapati berawal dari disiplin. Karena disiplin itu membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal apa sajakah yang dapat membentuk disiplin dalam diri seseorang? Menurut Benny Kogoya, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk sikap disiplin, yaitu pertama, ketaatan dan kepatuhan terhadap norma, aturan, dan etika. Kedua, loyal terhadap norma dan aturan. Ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Keempat, mampu mengendalikan diri. Dan kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Adik-adik siswa yang baik, adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan, mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Nah, itu pertanyaan. Mengapa remaja membutuhkan disiplin? Mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Ayo, adik-adik siswa yang ada di rumah, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, betul, hebat. Adik siswa itu membutuhkan disiplin diri oleh karena apa? Sebagai seorang remaja adalah seorang makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, remaja hidup bersama dengan orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan sebagai makhluk individu, seorang remaja membutuhkan aturan dan norma kehidupan yang dapat menjadikan ia mendapatkan suatu pegangan dalam membangun diri sendiri, dan itu diperoleh melalui disiplin. Siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang diberkati oleh Tuhan, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, entah itu ia berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dan atau dengan siapa saja, maka seorang remaja membutuhkan panduan berupa aturan, norma yang mengatur hubungannya dengan orang lain, sehingga seorang remaja tidak akan saling mengganggu dan merugikan orang lain. Melalui pelaksanaan aturan tata tertib dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang remaja akan terhindar dari berbagai konflik yang dapat merugikan dirinya sendiri dan atau dijauhi
oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang diberkati oleh Tuhan, apakah disiplin ini sesuatu yang sulit dan dapat mengekang kebebasan hidup seorang remaja? Pada dasarnya tidak. Akan tetapi banyak anak-anak siswa di luar sana, mereka merasa bahwa ketika ia menjalankan suatu aturan, ia menjalankan suatu disiplin, ia merasa bahwa ia kayak merasa terkekang dalam hidupnya. Akan tetapi adik-adik siswa yang baik, umumnya disiplin merupakan suatu kebiasaan yang baik pada dasarnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan secara konsisten pasti akan membawa suatu manfaat hidup yang baik pula. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Siswa-siswa yang diberkati oleh Tuhan, untuk dapat membiasakan kebiasaan yang baik itu barangkali tidak mudah. Mengapa demikian? Ada beberapa hal alasannya. Pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung ia bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, ingin mengikuti keinginan hatinya sendiri, ataupun ingin mengikuti atau terbiasa untuk selalu melanggar peraturan-peraturan yang ada. Dan kedua, manusia menganggap bahwa norma dan tata tertib sebagai suatu kewajiban atau beban yang harus dilakukan, bukan sebagai suatu kesenangan. Sehingga ada pepatah mengatakan, kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Ketiga, alasan ketiga yaitu manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang dalam kurun waktu yang sama itu dilakukan secara terus-menerus. Beberapa hal yang dapat dipelajari dalam kaitannya dengan membangun disiplin diri. Nah, menurut Benny Kogoya ada beberapa hal. Pertama, meyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang positif. Contohnya, jika peserta didik disiplin belajar, maka akan memperoleh hasil belajar yang baik pula. Kedua, disiplin merupakan salah satu wujud ibadah. Dengan melaksanakan disiplin berupa aturan, tata tertib, dan norma yang berlaku di rumah ataupun di mana saja, salah satu bentuk ketaatan pada firman Allah. Dan ketiga, menjadikan disiplin sebagai suatu kebutuhan hidup. Dengan demikian, kita akan merasa bahwa ketika kita menjalankan disiplin itu, kayak kita seperti membutuhkan makanan dan minuman. Dan keempat, mampu menaklukkan keinginan diri sendiri yang tidak sesuai dengan tata tertib, aturan, dan norma yang berlaku. Dan kelima, terbiasa melaksanakan aturan dan norma di sekolah maupun di rumah, dimulai dari bangun tidur tepat waktu, tiba di sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, berdoa dan membaca Alkitab secara teratur, menghormati orang lain yang lebih tua. Hal itu adalah hal yang dapat membentuk disiplin diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, di awal telah dikatakan bahwa disiplin itu adalah dasar membangun karakter. Ketika adik-adik siswa bisa melaksanakan disiplin itu, menjalankan aturan yang ada, maka image diri adik-adik siswa itu akan terbangun. Karena apa? Pembangunan karakter itu tidak lepas dari pembangunan disiplin diri itu sendiri. Adik-adik siswa yang baik, adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan,
Tadi telah dikatakan bahwa dasar Alkitab yang boleh kita ambil dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita ambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Daniel 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-23. Dasar Alkitab yang kita ambil ini kenapa? Karena kita melihat ketokohan dari seorang Daniel itu. Adik-adik siswa, ingatkah kamu dengan cerita Daniel? Ya tentu cerita Daniel itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Barangkali cerita tentang Daniel sudah sering kita dengar, baik dalam ibadah-ibadah di rumah, ibadah-ibadah di gereja, ataupun dalam cerita-cerita dalam ibadah-ibadah sekolah minggu, cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang tua kita, di mana kita tahu bahwa seorang Daniel itu adalah seorang tokoh, seorang yang gagah berani. Ia dengan kegigihannya, dengan keteladanannya membuat ia tidak disukai oleh orang lain. Dalam hal ini, ketika Daniel hidup dalam kerajaan Persia pada waktu itu, dalam kepemimpinan Raja Darius, di mana dalam kerajaan tersebut para pembesar-pembesar istana dalam cerita tersebut mereka itu tidak senang dengan Daniel. Karena itulah mereka mencari cara, mereka mencari celah untuk dapat menyingkirkan Daniel. Mereka mendapatkan celah. Salah satu celah yang didapati oleh para petinggi-petinggi kerajaan pada waktu itu, mereka mendapati Daniel ini adalah seorang yang disiplin, seorang yang disiplin dalam menjalankan ibadah. Karena itulah mereka menghasut Raja Darius pada waktu itu agar supaya Raja Darius itu membuat aturan yang mana aturan itu tidak ada seorang pun yang akan menyembah Allah-Allah lain selain menyembah Raja Darius. Oleh karena ketaatan Daniel ketika dia beribadah, karena itulah para petinggi-petinggi istana ini melaporkan ia kepada Raja Darius, yang pada akhirnya kita tahu bahwa pada akhirnya Daniel ini pada akhirnya mereka masukkan ke Goa Singa. Nah, adik-adik siswa yang baik, ketika Daniel berada di Goa Singa, apa yang terjadi? Binasakah dia? Ya, tentu tidak. Kenapa Daniel tidak binasa? Daniel memperoleh keselamatan. Daniel memperoleh keselamatan oleh karena keteladanannya. Daniel memiliki sikap disiplin dalam ibadah. Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dengan sikap disiplin dan keteguhan hati beribadah kepada Tuhan, akhirnya Daniel memperoleh keselamatan. Malaikat Allah menutup mulut para singa sehingga Daniel itu tidak binasa. Raja Darius mendengar hal itu. Raja Darius mendengar bahwa Daniel itu tidak binasa, Daniel itu memperoleh keselamatan. Pada akhirnya Raja Darius pun ikut menyembah Allah seperti yang disembah oleh Daniel. Adik-adik siswa yang baik, adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pembelajaran hari ini, adakah pertanyaan dari adik-adik siswa? Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, pasti. Dan ketika adik-adik mau bertanya, barangkali pertanyaan yang adik-adik layangkan bisa diungkapkan lewat kolom komentar dalam media ini, dan atau bisa menghubungi langsung pada ibu lewat media WhatsApp, grup WhatsApp yang ada, lewat messenger yang ada. Silakan adik tayangkan di lewat media tersebut. Adik-adik siswa yang baik, setelah mempelajari materi ini tentu ada tugas yang diberikan oleh ibu. Tugas itu coba adik-adik saksikan lewat tayangan saat ini.
Pertama, ada tugas dalam penilaian tertulis. Di situ ada soal 3 nomor. Pertama, berikan alasan mengapa manusia melanggar disiplin. Kedua, apa manfaat disiplin untuk dirimu sendiri? Ketiga, teladan apakah yang dapat kamu peroleh dari seorang Daniel? Dan untuk tugas penilaian karya, pertama, buatlah dalam bentuk tabel rencana untuk hidup dalam disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Dan kedua, tulislah doa yang isinya memohon agar Tuhan menolong untuk mampu menumbuhkan disiplin pribadi dalam dirimu sendiri. Jawaban tugas yang akan dikerjakan oleh adik-adik siswa di rumah itu boleh dikirimkan lewat media sosial yang ada, baik itu lewat grup WhatsApp yang ada, lewat grup Messenger yang ada, ataupun lewat WA pribadi. Adik-adik siswa yang baik, adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan, setelah mempelajari materi remaja Kristen yang disiplin, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa disiplin merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui disiplin, manusia membangun karakter dan kepribadiannya. Hidup disiplin merupakan salah satu wujud ketaatan kepada Tuhan. Remaja yang menerapkan hidup disiplin adalah remaja yang menghargai waktu dan kehidupan yang Allah anugerahkan kepadanya. Hidup disiplin menyenangkan diri sendiri dan orang lain yang memiliki relasi atau hubungan dengan kita. Dibutuhkan keteguhan hati untuk terus menjadikan disiplin sebagai kebiasaan hidup. Adik-adik siswa yang baik, adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan. Materi ini dalam kehidupan masyarakat saat ini di tengah penyebaran pandemi virus corona tentu sangat bermanfaat. Disiplin seperti yang dikatakan tadi, disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Ketika kita hidup disiplin, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, disiplin diri, disiplin untuk menjaga kebersihan, disiplin untuk menggunakan masker, disiplin untuk jaga jarak, disiplin untuk selalu mencuci tangan, disiplin untuk stay at home. Maka dipastikan penyebaran virus corona yang sementara melanda dunia dan melanda daerah kita saat ini pasti akan berhasil ditekan, dan bahkan kita percaya, kita yakin, kita berdoa penyebaran virus corona ini akan berakhir bagi kita semua di saat ini. Kita berdoa bersama supaya keadaan kita boleh berada dalam keadaan baik-baik saja, karena kita yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Kalau tadi diawali dengan doa, tentu saat ini kita akan menutup proses pembelajaran hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau adalah Tuhan Allah kami yang sangat baik dan terbaik dalam hidup kami. Oleh karena anugerah Tuhan, pada saat ini kami boleh menyelesaikan proses pembelajaran. Kami yakin, kami percaya proses pembelajaran yang telah terlaksana di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, lebih khusus bagi adik-adik siswa yang saat ini sementara belajar di rumah. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Tuntunan Tuhan dalam hidup kami selalu kami harapkan, dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami selalu berlaku sepanjang hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus